Hai semuanya, kali ini adalah sebuah video tutorial penerimaan mahasiswa baru. Baik, yang pertama adalah membuka browser terlebih dahulu, kemudian ketikkan di kotak searching ini, di kolom searching pmb.stipmu.ac.id/index.php/pendaftaran_pmb. Kemudian selanjutnya adalah klik tombol pilih jalur ini. Oh ya, sebelumnya di sini ada beberapa langkah, yaitu ada 4 langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, kemudian kedua, yang ketiga, yang keempat. Yang pertama adalah pilih jalur, yang kedua ini informasi jalurnya, kemudian yang ketiga isi formulir, dan yang terakhir adalah dapatkan akun. Baik, di sini adalah langkah yang pertama. Halamannya seperti ini. Untuk selanjutnya, untuk menuju langkah yang kedua adalah klik pilih jalur di sini. Nah, sekarang kita sudah berada di langkah yang kedua. Langkah yang kedua ada beberapa notif. Ya, di sini ada beberapa notif, kemudian di sini juga. Dan sebelum melangkah ke jalur yang ketiga, ke langkah yang ketiga, maka ini harus dipahami terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kalau ini sudah dipahami, tinggal klik tombol daftar sekarang. Nah, sekarang kita sudah berada di langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga ini adalah kita harus memulai mengisi formulir, mulai dari nomor induk kependudukan atau NIK sampai ke pilihan program studinya. Nah, tanda merah ini adalah menunjukkan bahwa data ini wajib diisi ya. Jadi yang tampil di sini adalah tanda merah semua, artinya data pokok yang wajib diisi. Baik, saya akan mengisi mulai dari NIK ini. Untuk nomor HP ini harus menggunakan nomor HP yang bisa dihubungi, karena nanti akan ada info terbaru yang akan dikirim melalui nomor HP ini. Selanjutnya adalah email. Email ini juga harus email yang aktif yang bisa dihubungi, karena email ini nantinya akan mendapatkan info, di mana info itu akan terkirim kepada email yang didaftarkan di sini. Kemudian selanjutnya adalah pilihan program studi. Tinggal klik, kemudian di sini ada pilihan. Nah, untuk captcha di sini kalian tinggal memasukkan angka yang ada di kolom biru ini tanpa ada spasi sama sekali pun. Setelah kode captcha ini dimasukkan, selanjutnya adalah klik simpan. Oke. Nah, kita sudah berhasil melakukan langkah yang ketiga, dan sekarang sudah masuk pada langkah yang keempat, yaitu mendapatkan akun. Nah, di sini terdapat username dan password yang menjadi identitas untuk login ke halaman pmb.stipmu.ac.id ini. Nah, ini adalah data yang barusan kita masukkan. Selanjutnya, untuk login pada halaman PMB, kita harus menyimpan username ini terlebih dahulu. Kemudian kalau sudah tersimpan bersama passwordnya, selanjutnya adalah klik tombol ini, atau bisa langsung ke tombol di sini. Nah, maka kita sudah diarahkan ke halaman login calon mahasiswa baru. Kemudian kita masukkan username yang sudah kita dapat barusan. Passwordnya dimasukkan. Kemudian login PMB. Jika benar, maka kita sudah bisa masuk seperti ini. Nah, di sini ada beberapa langkah yang harus dipenuhi atau yang harus dilengkapi. Di situ ada biodata pendaftar, upload foto, program studi, upload berkas, pembayaran, dan yang terakhir adalah finalisasi. Dan langkah ini tidak bisa melompat-lompat ya. Ini harus berurutan, tidak bisa melompat-lompat. Oke, yang pertama saya akan melengkapi biodata pendaftar terlebih dahulu. Oh ya, ini adalah untuk mengecek apakah data yang sudah kita masukkan itu sudah valid atau tidak. Kalau tanda merah seperti ini, maka kita belum melakukan update data yang valid begitu. Nah, untuk mengisi biodatanya bisa klik di sini ya, di per tombol ini, atau bisa di menu di sini.
menu yang ada di kiri ini ya. Untuk ini adalah status penguploadan data atau status terkini yang sudah kita update datanya. Baik, kita masuk ke biodata pendaftar terlebih dahulu, karena yang pertama adalah kita harus melengkapi biodata pendaftar seperti itu. Kita klik biodata pendaftar. Nah, di sini kita ada sebagian yang sudah kita isi barusan di awal. Beberapa kriteria yang harus kita masukkan juga, yang harus kita lengkapi, yang menjadi data pokok. Nah, begitu. Nah, pastikan nama lengkap, tanggal lahir, tempat lahir. Di sini ada NISN, ini harus sama dengan yang ada di ijazah. Untuk kewarganegaraan, kemudian alamat yang ada di sini, kemudian ya alamat itu pastikan sama dengan yang ada di KK. Baik, saya mulai bagaimana cara untuk merubah atau mengupdate data yang ada di sini. Nah, di sini ada tombol ubah, klik. Nah, ini sudah aktif ya untuk merubah. Halaman ini sudah aktif untuk bisa merubah datanya. Kita masukkan mulai dari ini agama, karena belum memasukkan agama Islam. Misal nama ibu kandung diisi juga. Karena nama ibu kandung ini wajib ya, tanda merah ini, tanda merah harus diisi ini. Kemudian NISN ini sesuaikan dengan yang ada di ijazah. NPWP ini jika ada, kalau tidak ada tidak usah. Kewarganegaraan isi dengan misal negara Indonesia. Kemudian nama jalannya diisi kalau ada, nama dusunnya diisi, RT RW-nya diisi juga. Ini semuanya ada di KK biasanya. Kemudian kelurahan, kecamatannya ini, kecamatan ini akan otomatis biasanya. Misal, nah nih akan muncul otomatis ya kalau benar. Kemudian kode posnya diisi ya, ini semuanya ada di KK. Nomor telepon rumah nih, nomor telepon ini bukan nomor HP ya. Nomor telepon rumah kalau ada, kalau tidak ada tidak usah diisi. Kemudian nomor HP ini nomor HP yang aktif barusan. Kemudian email pun juga email yang aktif. Jenis tinggal ini, jenis tinggal sekarang itu apakah bersama orang tua atau sebagai wali, atau masih ngekos, masih di pondok pesantren atau asrama, panti asuhan atau lainnya, harus diisi ya, harus diisi. Kemudian asal SMK ini diisi juga, asal SMA apa, nama sekolahnya begitu, tinggal diisi di sini. Setelah itu kalau memang datanya sudah valid, data pribadinya kita masuk ke data orang tua. Nah, di sini nama ayah kandung, ada data ibu juga, data ayah kandung isi ya, tanggal lahirnya juga diisi. Ini semuanya ada di KK sesuai yang ada di KK. Kemudian di bawah ini ya, di bawah ini ada data wali. Data wali ini kalian isi jika status ayahnya sudah meninggal. Kalau belum meninggal, berarti di sini tidak usah diisi. Data wali ini hanya untuk bagi ayah yang statusnya sudah meninggal, begitu. Nah, kalau sudah dilengkapi semua, ya di bawah ini ada tombol simpan, atau bisa langsung di atas ini ya. Tinggal klik simpan kalau memang sudah benar. Baik, kita sudah melakukan update data atau melengkapi data biodata diri ini. Nah, bagaimana cara mengeceknya? Kita masuk ke status terkini. Apakah sudah valid atau belum? Nah, tadi centang merah. Ya, tadi tanda X merah. Sekarang sudah centang warna hijau. Berarti kita sudah melengkapi datanya. Nah, yang seperti barusan saya katakan, bahwa biodata ini harus sama dengan biodata ijazah dan KK, begitu. Jika ada perbedaan antara KK dengan ijazah, maka yang harus didahulukan adalah data yang ada di ijazah terlebih dahulu. Selanjutnya adalah upload foto. Upload foto ini berada di urutan yang kedua. Nah, di sini nih. Setelah biodata pendaftar, kemudian upload foto ya. Kita klik. Nah, upload foto ini ya. File yang dapat diupload adalah PNG, JPEG, dan JPG dengan ukuran maksimal file sebesar 1 MB. Pastikan ini adalah maksimal 1 MB ya.
Kalau lebih dari 1 MB maka ini akan gagal ya. Dan nama filenya ini, format filenya adalah harus berupa ini, PNG, JPEG dan JPEG, artinya gambar. Kalau PDF ini di sini tidak bisa begitu. Lalu bagaimana cara untuk memasukkan gambar di sini? Adalah di sini ada pilihan gambar ya, tombol pilih gambar, klik. Nah, kita masukkan cari lokasi filenya, kemudian kita pilih ya, klik, kemudian di open. Nah, setelah itu di sini ada tombol simpan, klik. Nah, kita sudah berhasil mengupload foto. Maka kalau sudah berhasil, maka di sini akan muncul foto yang sudah kita upload. Nah, untuk mengetahui statusnya apakah sudah berhasil atau belum, kita masuk ke status terkini lagi. Nah, di sini kita sudah melengkapi dua langkah ya, biodata pendaftar dan upload foto. Selanjutnya adalah program studi. Di sini ada menu program studi, kita klik. Nah, kita di sini ya pilih program studi yang mau kita masuk di perguruan tinggi itu. Setelah itu klik simpan. Baik, kita sudah berhasil, ini data berhasil diubah. Kita sudah berhasil memilih program studi ya. Kita cek dulu di status terkini. Nah, kita sudah melengkapi 3 langkah ini. Selanjutnya adalah upload berkas. Kita masuk ke upload berkas ya. Di sini upload berkas yang diperlukan adalah kartu keluarga, ijazah, formulir ya, dan foto. Kartu keluarga kita siapkan dulu ya, berkasnya. Kemudian kita klik tombol yang ada di sini, tombol aksi, kemudian klik di sini tombol warna hijau ini. Kartu keluarga, kita masukkan kartu keluarga ya. Nah, selanjutnya, nah kalau sudah seperti ini berarti kita berhasil mengupload ya. Selanjutnya ijazah, sama seperti kita mengupload kakak. Kemudian formulir pendaftaran. Bagaimana cara untuk mendapatkan file formulir pendaftaran sedangkan kita belum mencetaknya? Baik, kita masuk ke biodata pendaftar di sini ya, untuk mencetak formulir pendaftarannya ya. Biodata pendaftar dulu, kemudian di sini ada cetak biodata ya, cetak biodata yang sudah kita lengkapi barusan, klik. Nah, ini hasil dari formulir yang sudah kita isi. Kemudian di sini ada tombol cetak dulu. Nah, di sini biasanya ada destinasinya, pilihan cetaknya adalah ada printer dan juga ada save as PDF. Kalian pilih save as PDF ya, save as PDF karena nanti filenya akan diupload ya. Kemudian klik save begitu. Oke, selanjutnya formulirnya sudah disimpan. Kita masuk ke upload berkas lagi. Upload berkas, kemudian formulir ya, formulirnya kita upload. Nah, ini ya, karena nama filenya saya kasih nama seperti ini, data pendaftar. Kemudian open. Nah, berarti kita sudah berhasil mengupload formulir pendaftaran ya. Kemudian foto yang barusan kita upload barusan, kita klik tombol sini untuk mengupload. Nah, kemudian open. Oke, kita sudah melakukan update atau mengupload berkas yang wajib diupload di pendaftaran online ini. Kita cek di status terkini ya dulu. Oke, kita sudah melengkapi 4 langkah yang diperlukan ya, yang diperlukan dalam pendaftaran ini. Dan selanjutnya adalah pembayaran dari pendaftaran ini. Kita masuk ke menu pembayaran tagihan ini. Pembayaran tagihan. Kemudian kita di sini melihat sebuah notif ya, notif atau keterangan bahwa pembayaran itu bisa dilakukan langsung di perguruan tinggi
atau bisa transfer ke nomor rekening yang sudah ada di sini ya. Nomor rekening yang sudah ada di sini. Kemudian yang terakhir di sini di bawahnya, jika sudah melakukan pembayaran, silahkan lakukan konfirmasi pada kontak PNB berikut. Jadi kalau sudah melakukan pembayaran, silahkan hubungi kontak yang ada di sini. Nah, untuk melakukan konfirmasi ya, konfirmasi pembayaran. Selanjutnya, kalau sudah melakukan pembayaran, kita masuk ke status terkini dulu. Nanti pembayaran ini yang sudah dilakukan oleh pendaftar maka akan dieksekusi oleh admin PMB atau panitia PMB. Kalau sudah divalidasi oleh panitia PMB maka di sini akan tercentang hijau, maka pendaftar sebagai calon mahasiswa baru bisa melakukan finalisasi data di sini. Finalisasi data yang ada di sini ya. Atau langsung di sini. Nah, kalau sudah melakukan finalisasi data di sini, maka calon mahasiswa baru sudah melengkapi seluruh langkah yang diperlukan dalam pendaftaran sebagai calon mahasiswa baru secara online ini. Dan tinggal menunggu info-info terbaru dari perguruan tinggi tersebut. Tinggal menunggu info-info terbaru dari admin pendaftaran mahasiswa baru ya. Baik. Mungkin hanya itu saja, semoga ini bisa membantu bagi kalian yang ingin mendaftar sebagai mahasiswa baru di STIP Miftahul Ulum Bangkalan secara online ya, pendaftarannya. Semoga ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.